Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji validitas menggunakan confirmatory factor analysis dengan model multifaktor ya. Karena variabel di bidang psikologi itu biasanya terdiri dari beberapa dimensi ya, bisa 2 sampai 3 dimensi ya. Kemudian alat ukur yang kita gunakan adalah alat ukur dari hasil riset atau dari peneliti-peneliti yang sebelumnya ya, yang jumlah masing-masing item ya, tiap-tiap dimensi ya, jumlah item tiap-tiap dimensi itu bervariasi gitu. Nah, ada dimensi yang hanya terdiri dari 2 item, 3 item. Ketika kita olah uji validitas menggunakan CFA, ini tidak dapat dianalisis ya, apalagi cuma 2 item, 3 item ya. 3 item pun bisa diolah menggunakan CFA, namun hasilnya itu model fitnya memang perfect banget gitu ya. Nilai p-value K-square nya 1, RMSE nya itu 0,00 gitu ya. Bisa saja RMSE itu sama dengan 0 gitu ya, CFI nya TLI nya 1 gitu ya, sehingga ini masih dipertanyakan modelnya ini apakah fit atau tidak dengan data gitu ya. Jadi apapun alat ukurnya, ketika hanya terdiri dari 3 item, hasilnya itu pasti sama tadi ya. DF nya sama dengan 0, p-value K-square nya sama dengan 1, RMSE sama dengan 0, CFI TLI nya sama dengan 1, sehingga modelnya ini dipertanyakan ya. Kalau DF nya sama dengan 0 itu just identified ya, artinya apa? Jumlah persamaan atau jumlahnya korelasi itu sama dengan jumlah parameter yang akan kita estimasi. Sebaiknya sih DF nya lebih besar dari 0, yang over identified gitu ya. Nah, solusinya biasanya kita gunakan CFA yang multifaktor ya. Contohnya ini ada 6 item gitu ya, yang mengukur 2 dimensi ya, terkait konsep diri. Dimensi yang pertama kognitif diukur 4 item, dimensi yang kedua afektif hanya diukur dengan 2 item gitu ya. Oke, datanya teman-teman disimpan di mana misalnya ya. Kemudian file data yang saya simpan ini adalah file txt, saya masukkan gitu ya. Saya kasih nama dulu, cutting, save, ada 6 item ya. Oke, klik OK. Nah, ini kemudian kita keluarkan matriks korelasinya, correlation, kita checklist, kita kasih nama kd.core gitu ya, klik OK. Selanjutnya, nah ini matriks korelasinya ada di output ini, tinggal kita keluarkan saja. Kemudian pilih file new syntax only. Nah, ini baris yang pertama, nama bisa judul ya, uji validitas multifaktor gitu ya. DA NO nya ini sebanyak 34 ini contoh ya, NI nya sebanyak 6, MA sama dengan PM, kemudian LA nya X1, X2, X3, X4, X5, X6, kemudian PM, SY, FI. Nah, tadi matriks korelasinya kita kasih nama KD ya, kd.core. Kemudian, nah ini modelnya model jumlah itemnya sama dengan 6, NK jumlah psi-nya itu 2 kan, karena ada 2 dimensi di sini. Konsep diri itu misalnya ada 2 dimensi, kognitif sama afektif gitu ya, 2. Kemudian pH sama dengan SD gitu ya, kita pakai teknik yang pertama standardized. Kemudian PD sama dengan SI. Nah, baru kita jabarkan di sini
parameter lambdanya fr, lx item 1 mengukur faktor yang pertama, lx item kedua mengukur faktor yang pertama, lx item ketiga mengukur faktor yang pertama, lx item keempat mengukur faktor yang pertama. Selanjutnya fr, lx item kelima dia mengukur faktor yang kedua, item ke-6 mengukur faktor yang kedua ya. Jadi ya ada dua item yang hanya diukur yang mengukur dimensi atau faktor gitu ya. Nah, ini adalah sintak untuk model multifaktor. Kemudian LK, nah karena ada dua faktor saya kasih nama ya, misal faktor 1 sama faktor 2 gitu ya. PD, OU, MI kita modifikasi kalau misalkan belum fit nanti. Sudah kita running, kita simpan ya, kita simpan KD gitu ya, kemudian klik save. Nah ini hasilnya ya, CFA multifaktor. Jadi kita olah sekaligus faktor pertama dengan faktor kedua bersama-sama ya. Nah di sini tinggal kita interpretasikan modelnya fit atau enggak ya. Dari chi-square nya df nya sama dengan 0, p value nya signifikan, berarti modelnya tidak fit. RMSEA nya juga di atas 0,05 belum fit, maka perlu kita modifikasi. Nah ini sekarang kan 5 dan 4 ya, 5 dan 4. Sebaiknya sih untuk modifikasinya itu per item-item yang mengukur faktor yang sama ya. Tapi ini sebagai contoh FR, TD 5 dan 4 ya. Nah ini kita modifikasi ya, kita korelasikan residual item keempat dengan residual item yang kelima. Oke, belum fit ya modelnya, kita modifikasi lagi. 3 dan 2. Oke, 3 dan 2. Nah tadi yang saya katakan, diupayakan modifikasinya itu item-item yang sama mengukur faktor pertama ya, begini. Yang item kelima sama item keenam ini kalau memang perlu dimodifikasi ya. Misalnya kita modifikasi dengan item yang mengukur faktor yang sama aja dulu ya. Kita coba modifikasi, berarti yang ini kita jangan. Nah ini dulu, kemudian ini saran 5 dan 4. Nah ini nggak perlu diikuti nih saran dari Israel gitu ya. Ini bisa kita lihat di matriks residualnya, itu di scroll di atas. Nah yang ada nama modifikasi index for theta delta ya, karena di sini memang matriks atau elemen di residual yang terbesar itu item keempat ya, item keempat dengan item yang kelima. Kita cari elemen yang tertinggi yang lainnya gitu ya. Ini 4 dengan 6. Coba yang lainnya, yang bisa juga nih, coba nih 1 dengan 3, 4,9. 1 dengan 3. Jadi 1 dengan 3. Nah ini cara modifikasi juga. Kadang ada beberapa kondisi modifikasinya itu stuck ya. Dimodifikasi disarankan oleh Israel item itu sama item yang itu juga gitu ya. Nah coba tadi caranya adalah lihat di matriks residualnya tadi ya, di modifikasi of theta delta gitu ya. Lihat nilai elemen yang paling besar itu kita modifikasi, atau kita lihat elemen yang terbesar yang kedua sampai seterusnya terbesar yang ketiga. Ini agak lama ya kalau dimodifikasi sesuai dengan item yang sama-sama mengukur faktor ke-1 ya. Oke, kita coba aja, nggak apa-apa, ke 4 dan 5 tadi yang tertinggi ya. Nah, ini 4 dan 5.
Tapi sebaiknya saran saya kedepannya buat teman-teman coba dimodifikasi item yang sama-sama mengukur faktor tersebut ya, nggak boleh nyebrang. Nah ini kan. Oke, ini modulnya sudah aktif ya. Kemudian kita cek itemnya valid atau enggak. Itemnya valid semua. Oke gitu ya, untuk teman-teman video tutorial CFA dengan multifaktor semoga bermanfaat. Sekian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.